kita nggak punya kenyamanan, kita juga nggak ngerasa bahagia, maka itu akan terasa hampa. Kenapa surat Yasin? Surat sakti, kun fayakun gitu. Kalau gue head gimana Wir nih buat cewek-cewek ya, gue mengambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. It's Wirda Mansur. Hari ini kita akan kembali lagi guys. Seperti biasa ada ngaji bareng Wirda lagi yang baru. Dan gue tuh selalu seneng ngebahas tentang amalan-amalan yang ringan tapi memberatkan buat teman-teman amalin. Nah, banyak yang request yang masuk ke gue tuh pasti nggak jauh tentang Kak gimana caranya biar gue tuh bisa bahagia, biar gue bisa kaya. Karena sesungguhnya kita kan nggak pengen cuma kaya doang, tapi kita pengen juga bahagia. Kita nggak pengen cuma nggak susah, tapi kita juga pengen nggak sedih juga gitu kan. Karena emang pada akhirnya ya teman-teman, happiness itu adalah kunci. Jadi mau kita punya uang sebanyak apapun, harta sebanyak apapun, kalau kita nggak punya ketenangan batin, kita nggak punya kenyamanan, kita juga nggak ngerasa bahagia, maka itu akan terasa hampa tetap aja gitu ya. So anyways, beberapa waktu yang lalu dan mungkin kayak udah 2 tahun yang lalu, nggak berasa juga nih gue udah 2 tahun aja gitu kan, program Waqiah 30 hari dimana gue ngajakin tuh semua followers gue dari berbagai lini gitu ya untuk ikutan baca surat Waqiah bareng selama 30 hari. Dan tanpa diduga-duga ternyata yang ikutan tuh ada banyak banget gitu, gak kehitung. Mungkin ada kali ya kalau kita mau nyebut angka mah ratusan ribu mah lebih gitu. Karena kan gak cuma followers gue doang nih, gak cuma dari gue ke followers gue, tapi followers gue nih subhanallah gitu, mereka tuh sharing lagi ke teman-teman yang lain. Ada yang upload di TikTok, ada yang upload di Instagram, bahkan mereka sebagian bikin sendiri tuh table-tablenya Waqiah 30 hari versi mereka masing-masing. Jadi gue seneng banget dan memang harus kayak gitu. Kita tuh perlu ngajak orang untuk ikutan buat ngamalin amalan. Karena kan kita juga nggak pengen dong seneng sendirian ya kan, kaya sendirian, bahagia sendirian. Kenapa? Ya ajaklah keluarga kita ya kan, ajaklah saudara kita, ajak adik kita. Gue juga pengen gitu ngomong ke adik gue ya, masa gue doang sih yang ngamalin Waqiah, lu lah ikutan amalin. Kan kalau misalnya saudara kita susah, kitanya juga yang susah gitu loh. Jangan kaya sendirian, harus kaya yang ngajak-ngajak. Sebab kalau kita kaya sendirian, ntar dikejar-kejar buat minjem duit gitu. So anyways nih teman-teman, gue senang banget selalu memperkenalkan amalan baru kepada kalian. Dan ini amalan yang kalian udah akrab banget lah. Udah akrab, udah ada yang bahkan tiap minggu tuh baca di hari-hari tertentu, khususnya di malam Jumat. Itu kayak udah pasti dah itu. Jadi ini bukan amalan yang baru banget, bukan amalan yang belum pernah ada. Sangat-sangat udah nempel sama kita sebenarnya. Hanya saja kan karena itu ya tadi ya, karena kita nih sebenarnya nggak paham dan dilala yang nggak mau nyari tahu juga gitu loh. Udah mah nggak paham, nggak mau nyari tahu, nggak mau belajar, dan nganggap semua hal itu hal yang biasa. Padahal ternyata jika kita pengen benar-benar naruh perhatian penuh terhadap suatu hal, bisa jadi itu justru yang akan menolong kita. Dan amalan yang ingin gue perkenalkan kepada kalian adalah surat Yasin. Betul banget. Jadi kita baca surat Yasin, terserah mau 7 hari, mau 10 hari, mau 30 hari, mau 40 hari gitu ya. Nah biasanya di tipe-tipe tertentu ya, di tipe-tipe tertentu, hajat-hajat tertentu membawa surat Yasin ini kepada riyadhah. Nah kalau kita udah ngomongin riyadhah itu pasti di atas 30 hari, biasanya 40 hari. Jadi baca Yasin selama 40 hari. Yang menjadi pertanyaan, kenapa surat Yasin? Nah ini menarik. Jadi gini teman-teman, surat Yasin itu apa ya, seperti surat yang penuh dengan mukjizat. Kenapa? Karena Yasin sendiri itu adalah Nabi Muhammad. Jadi ketika kita membaca surat Yasin ya, itu seperti ya kita mengakui juga bahwa memang Muhammad itu adalah ya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya Allah. Karena nggak semua orang tuh mengakui. Banyak orang yang mengakui Tuhan itu adalah Allah, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, sementara surat Yasin itu betul-betul seperti surat yang membawa pembelaan, ya kan? Kemudian membawa pernyataan, membawa kesaksian bahwa betul kita menyaksikan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Kira-kira seperti inilah analoginya ya. Gue senang banget ketika menjelaskan sesuatu membawa kepada hal visualisasi supaya teman-teman tuh bisa ke-capture gitu, kebayang kayak apa nih ya. Jadi begini, contoh misalkan ya, kita sebagai mahasiswa yang kemudian dapat beasiswa, apply ke salah satu kampus. Biasanya kalau kita dapat beasiswa itu kan dapat surat rekomendasi. Nah, kita kan nggak bisa nih ngaku-ngaku, tahu gak sih gue tuh sebenarnya dapat beasiswa loh. Oke, kalau gitu buktinya apa? Surat lu mana? Rekomendasi lu mana? Lalu kita tidak bisa membawa itu kepada pembuktian. Omong kosong berarti kan harus punya surat rekomendasi gitu. Nah, kira-kira ya akan lebih bagus lagi nggak kalau misalkan surat rekomendasi kita itu ada stempel langsung dari rektor kampus setempat atau ada validasi langsung dari ketua lembaga, pimpinan lembaga yang kemudian nge-provide beasiswa untuk kita. Kayak gue ya, gue mau apply jurusan entrepreneurship ya, innovation and entrepreneurship di UK di Buckingham University, itu perlu surat rekomendasi dan gue harus punya surat rekomendasi itu, harus minta surat rekomendasi itu. Kalau nggak ada belum tentu keterima gitu. Nah, dari situ kan menjadi suatu bukti juga bahwa emang segala sesuatu di dunia ini kalau kita punya surat sakti bakal berhasil insya Allah gitu ya. Kita tidak hanya mengakui tapi kita juga bawa surat rekomendasi ini. Emang ini awal-awal agak jelimet nih teman-teman, kadang suka mikir ini maksudnya gimana ya gitu, karena gue kalau misalkan ngasih pembahasan sesuatu selalu gue bawa kepada cerita sebenarnya gitu, biar teman-teman tuh bisa paham gitu, nggak cuma aja gitu, tapi bener-bener ada kajiannya. Dan apalagi ya teman-teman, di dua ayat terakhir dalam surat Yasin itu kita bener-bener minta perlindungannya Allah supaya apa yang kita pengen tuh jadi kejadian itu. Kita kan udah akrab banget nih sama surat Yasin tuh yang terakhir, yang kun fayakun. Nah, ini coba kita baca bareng-bareng. By the way, gue minta maaf nih karena biasanya ngaji bareng Wirda tuh ada Quran kan di sini, tapi ini kantor baru jadi belum diisi banyak barang, Qurannya masih ketinggalan di rumah. So hari ini kita akan ngaji lewat laptop. Tapi anyways, mungkin tidak akan mengurangi juga. Oke, kalau gitu kita akan baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya, kata Allah, urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, ya cuma bilang doang, jadilah maka jadilah. Jadi kata Allah gitu, kalau aku menghendaki sesuatu, tinggal ngomong, kun fayakun gitu. Saya ini kan orang susah, saya ini kayak nggak mungkin lah saya bisa jadi kaya. Saya kan orang aja nggak punya, mau kesono kemari gak ada kendaraan. Tapi kata Allah kalau udah bilang kun fayakun, mungkin nggak berubah nasib, berubah derajat, naik pangkat, kemudian naik jabatan dan segala macam, sangat mungkin. Dan sebaliknya sangat mungkin juga buat dia merubah apa yang di atas menjadi di bawah, nyelongsok gitu ya, dan malah ketimbun gitu, bisa juga gitu. Seperti Qorun, cerita Qorun yang kemudian berlimpah harta, tapi karena kesombongannya sama Allah dibikin tuh harta berikut orangnya itu tenggelam ke dalam dasar bumi gitu. Jadi nothing is impossible buat Allah, nggak ada yang mustahil buat Allah. Jadi kalau saat ini kita ngerasa give up gitu ya, buat teman-teman yang mungkin lagi ada project ini itu, lagi pengen ngajuin skripsi, terus kita juga bingung nih bakal keterima apa enggak nih sama dosen gue gitu kan, gue bakal wisuda apa kagak nih gitu. Jadi hilangkan segala rasa overthinking itu ketika kita bersandar kepada Allah. Sebab ini udah seperti ucapan dari Allah langsung bahwa kun fayakun gitu. Kalau aku udah berkehendak, nggak akan ada yang bisa melawan, menunda ya, atau bikin nggak jadi, itu nggak bisa. Dan sebaliknya gitu ya teman-teman, kalau kita udah usaha ini itu tapi kata Allah belum waktunya atau aku nggak izinin, ya nggak bakal terjadi juga. Mau selama apapun hubungan kita sama tuh orang gitu ya, mau kita sedekat apa kita sama pimpinan ini, pimpinan itu, atensi ini, atensi itu, kalau kata Allah kagak ya kagak lah. Mau sekelas presiden kita kenal ya, mau sekelas anaknya presiden sekalipun kita kenal gitu ya, kalau Allah bilang enggak, ya enggak itu.
Terus kemudian di sini dijelaskan lagi ya, ditekankan lagi di ayat terakhir, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Jadi Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan. So ini poinnya, biyadi. Biyadi itu artinya di tangannya Allah gitu. Jadi segala apapun gitu, kehendaknya apapun. Nah, gue tuh suka nih kalau misalkan gue lagi ada kepengen sesuatu, lalu gue ngamalin surat Yasin. Biasanya gue bagi nih, karena kan amalan itu sebenarnya banyak banget. Kita juga nggak bisa kayak yang ya udahlah gue yang ini aja. Yang ngapain kalau urusan kebaikan emang kita harus maruk. Kalau bisa dibaca Yasin, Waqiah, Rahman, Al-Muluk semuanya kita baca ya boleh, syukur-syukur alhamdulillah. Tapi kalau kita pengen enggak deh gue biar fokus nih, Waqiah sendiri, Yasin sendiri. Nah, biasanya gue tuh kalau baca surat Yasin itu untuk urusan yang lebih jelimet. Maksudnya gimana? Kayak waktu itu ya bokap gue kena Covid tahun 2020 akhir. Gue tuh baca surat Yasin tuh. Kalau gue baca surat Yasin dan bahkan baca surat Yasinnya nggak biasa gitu, karena tiap ayatnya tuh gue selipin sama sholawat syifa, sholawat kesembuhan. Jadi Yasin, baca sholawat ya wal Qur'anil Hakim, baca sholawat inna kalamil mursalin, baca sholawat. Dan itu tiap hari gue geber terus. Karena apa? Gue benar-benar minta nih yang namanya kesembuhan dari Allah. Jadi biasanya gue kalau baca surat Yasin itu untuk urusan yang jelimet, yang mendesak gitu. Nah, kalau Waqiah ini lebih ke senang-senang nih ya, lebih ke ya Allah saya pengen punya mobil, saya pengen punya duit gitu kan, asik kayaknya nih ya gitu. Nah, baru tuh gue ngamalin Waqiah. Walau sebenarnya sama aja. Dan yang lebih hebatnya lagi nih teman-teman, karena kan gini ya, kenapa kita jarang merasa bahagia, kenapa kita selalu ngerasa sedih ya, sebenarnya bukan karena kita nggak punya juga, bukan karena kita nggak ada siapa-siapa. In fact ya, banyak orang yang punya banyak duit tetap ngerasa sedih, ngerasa hampa. Banyak. Ada orang yang punya temen setongkrongan di tiap tikungan aja dia punya geng sendiri gitu, tapi ketika dia balik ke rumah tetap ngerasa hampa. Banyak. Kenapa? Karena sesungguhnya memberi rasa kecukupan itu ya cuma Allah doang gitu loh, cuma Dia doang gitu. Jadi balik lagi nih teman-teman, kita kan nggak pengen cuma kaya tapi nggak bahagia ya. Kaya tapi selalu sedih kan juga nggak enak juga gitu. Kita pengennya tuh punya harta ya bisa menikmati gitu, menikmati, kita bagi-bagi dan lain-lain. Nah, salah satu penyebab ya kenapa Allah datangkan kesedihan itu bisa jadi karena emang dosa kita kebanyakan gitu. Jadi kadang ya emang tanpa alasan gitu, suka sedih tanpa alasan, suka pundung tanpa alasan, suka overthinking tanpa alasan. Ya bisa jadi gitu karena dosa kita kebanyakan. Nah, uniknya lagi nih teman-teman, salah satu fadilahnya di tiap kalimat, tiap huruf ya dalam surat Yasin itu mendatangkan ampunan juga. Dan kalian tahu kan bahwa ketika kita membaca Quran, pahalanya itu nggak Yasin 2 kata, tapi ya sendiri, sin sendiri. Jadi baca ya aja tuh 1 dikali 19 kebaikan. Berarti kalau misalkan ya sama sin dibaca ada berapa kebaikan? Ya nggak kehitung gitu. Nah, anggaplah kita dalam sehari berbuat dosa berapa sih gitu kan? Ada gitu orang berbuat dosa sampai 1000 kali sehari. Hah? Ada gitu. Ya kita baca surat Yasin sekali udah kelar gitu loh, nutupin dosa-dosa kita yang udah berapa tahun itu gitu loh. Nah, kecuali emang rajanya dosa ya ada. Jadi balik lagi gitu bahwa teman-teman, Quran ini nggak hanya dia nih sebagai penolong, tapi jadi penghapus dosa juga. Karena balik lagi ya, keburukan itu bisa menghalangi kita dari kesenangan, keburukan bisa menghalangi kita dari kebahagiaan, dan kita nggak pengen kan jadi orang yang nggak bahagia, pastinya pengen. Nah, kemudian satu poin lagi di sini ya, di sini dalam surat Yasin ada nih ayat ke-74 ya, dan ayat ke-75. Nah, ini biasanya kita seringkali suka nggak sadar bahwa kita nih sebenarnya seperti ini gitu. Apa sih ayat 74 nih, kita baca. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun, dan mereka mengambil sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Sadar nggak kita sering kayak gitu? Mungkin memang kita nggak musyrik secara plek-plekan nyembah selain Allah gitu ya.
Ya emang kita nggak, ya tetap agama Islam, sholat ya tetap sholat gitu ya, tapi kita melihat sebuah objek itu sebagai bentuk pertolongan. Nah ini bisa termasuk wattakhadhu ini, wattakhadhu min dunillahi alihata la'allahum yansharun. Mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Sesembahan zaman sekarang itu bukan lagi dupa, bukan lagi berhala, bukan lagi patung. Sesembahannya apa? Manusia. Terus apa lagi? BPKB. Terus apa lagi? Surat tanah gitu. Kita mengandalkan itu sebagai bentuk pertolongan kita tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya yang betul-betul bisa menjadi sandaran pertolongan kita cuma Allah. Kalau kita lagi kepepet gitu ya, langsung tuh kita, oh jangan panik, kita masih punya sertifikat rumah, masih bisa kita bawa ke bank ya, kita masih bisa punya BPKB ini, bisa kita gadein ini. Itu sama aja kan melihat sesuatu objek itu seperti pertolongan kita, jaminan kita. Padahal di sini disebutkan sama Allah di ayat 75, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Mereka atau sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Nah ini sebenarnya ini tuh lagi berkisah nih, lagi menghibur Nabi Muhammad supaya jangan sedih. Jadi Nabi Muhammad ini kan memang tantangannya ini luar biasa ketika dakwah, banyak yang nggak percaya, banyak yang bully. Bahkan suatu ketika lagi dakwah di Thaif gitu ya, suatu kota dekat Mekah, itu ditimpuk pakai batu. Saking perjuangannya tuh seperti itu gitu. So ini how gitu teman-teman. Zaman sekarang menyekutukan Allah itu bukan lagi soal menyembah selain Dia, tapi menganggap sebuah sesuatu atau seseorang itu sebagai jaminan tanpa izin terlebih dahulu, tanpa ngelewatin Dia dulu, itu udah termasuk menyekutukan Allah juga. Wallahu a'lam bishawab gitu. Nah balik lagi soal surat resmi ini. Tadi kan gue bilang kita membaca surat Yasin itu seperti kita punya surat resmi yang ada stempel cap langsung dari Nabi Muhammad gitu. Karena di situ kan kita mengakui nih Nabi Muhammad itu utusan Allah, Nabi Muhammad itu Rasul Allah gitu. Yang dengan surat itu insya Allah nggak ada yang berani macem-macem sama kita. Dulu tuh ya, kalau orang tua zaman dulu apa tuh pasti diyasinin aja udah. Apa masalahnya diyasin, besok belum tahu nih mau makan apa. Ya hari ini baca Yasin, besok nggak tahu bayar utang pakai apa. Hari ini baca Yasin, begitu. Jadi teman-teman, iya balik lagi ya kepada apa yang gue sebutkan tadi. Kalau urusan kebaikan nggak usah pakai milih lah. Udah lah gue lah yang ini aja lah, nggak mau yang itu. Misalkan ya gue lah baca ini aja lah. Kalau itu mah keberatan gitu. Nah makanya biar nggak berat, jangan baca sendirian, tapi kita ngajak orang. Karena baca sendiri sama baca berdua beda nggak? Beda. Baca berdua sama baca berlima beda nggak? Beda. Baca berlima sama baca berseribu beda nggak? Ya beda. Maka kalau kita pengen punya bantuan lebih, kekuatan lebih, jangan pernah ngelakuin sendiri, apalagi kan ini kebaikan gitu. Nah bayangin ya, kita nyuruh nih orang ya, udah lu ikutan sini ayo baca surat Yasin. Sementara kita tahu setiap kebaikan dalam Al-Quran itu tidak dihitung satu ayat, tapi satu huruf. Maka satu huruf yang dikali berkali-kali lipat, itu juga insya Allah bisa menjadi hak kita. Maka apa di sini faedahnya, positifnya? Kita seperti punya bantuan juga. Jadi kita nggak punya satu surat rekomendasi, tapi kita punya 10 surat rekomendasi. Nah kalau udah begini ceritanya, ya gitu. Jadi bawalah kemudian surat Yasin ini kepada segala bentuk hajat, dan apa yang menjadi urusan kalian lagi mendesak. Gue juga nggak tahu apa yang menjadi kesulitan teman-teman saat ini, apa yang kalian hadapin saat ini, besok mau ada apa, sebulan lagi mau ada apa, atau seminggu lagi bakal ngadapin apa. Coba dah amalin surat Yasin ini tiap hari ya. Kita nih supaya bisa istiqomah, kunci 1 jam gitu ya di waktu tertentu. Misalkan ya oke, gue komitmen abis asar gue baca nih, abis asar kalian lock gitu, pokoknya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngeliat apa-apa dulu, baca Yasin tiap asar gitu. Jadi harus punya komitmen waktu untuk ngamalin yang kayak begini-begini. Dan kita lihat insya Allah dalam 30 atau 40 hari ke depan, ya mudah-mudahan hidup kita bakalan berubah. Oke, kalau gitu selamat mengamalkan. BTW gue juga bikin dan ngajak semua teman-teman members di Millennial Anti Bokeh buat turut kemudian mengamalkan surat Yasin ini selama 30 hari. Oke, tabelnya juga gue taruh di Telegram, di Telegram MAB. Jadi kalau teman-teman pengen ada tabel khusus buat dicontrengin nih hari 1, hari 2, hari 3 gitu ya, monggo silakan di
di-download dan ambil di grup telegramnya Milenial Anti Bokeh. Linknya gue taruh di bawah di deskripsi. Dan mungkin apa ya? Satu hal lagi kali ya. Buat pertanyaan kayak kalau gue haid gimana Wir nih buat cewek-cewek ya. Gue mengambil pendapat yang membolehkan ketika haid baca Quran asalkan mushafnya dengan terjemah atau kita dengerin murotal aja terus ikutin dalam hati. Jadi nggak ada halangan insya Allah. So gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton ngaji bareng Wirda kali ini. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.